Kontribusi desa dalam menopang perekonomian nasional tidak diragukan lagi. Apalagi beberapa tahun terakhir ini program pembangunan desa merupakan prioritas pemerintah pusat, utamanya perbaikan sektor ekonomi. Keadaan ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih menjelajahi berbagai peluang usaha di desa. Selain itu, kembalinya para sarjana ke desa menjadi sumber daya besar dalam menggerakkan ekonomi di desa, salah satunya dengan mendirikan usaha di desa. Berikut berbagai jenis peluang usaha di daerah pedesaan. 1. Menjadi mitra reseller ide jualan. Di era yang semakin canggih ini, ada banyak usaha yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Usaha rumahan tersebut tentu saja bisa menghasilkan rupiah yang tidak sedikit. Salah satu usaha rumahan yang bisa kamu ikuti adalah dengan menjadi mitra reseller ide jualan. Aplikasi ide jualan adalah platform bisnis to bisnis B2B yang membangun terciptanya kolaborasi antara supplier dengan reseller. Aplikasi ini memberikan ide jualan kepada reseller yang ingin memulai jualan. Disediakan ribuan produk dari supplier yang siap dipasarkan tanpa harus memikirkan proses stok barang, packing, hingga pengiriman. Aplikasi ini juga membantu supplier atau UMKM untuk memasarkan produknya. Ribuan produk siap dipasarkan dengan proses order yang mudah dan cepat melalui aplikasi ide jualan. Yuk, daftar reseller ide jualan sekarang. 2. Menjadi mitra reseller aja. Jika kamu sedang mencari ide bisnis atau usaha yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas tempat dan waktu, menjadi mitra reseller aja adalah solusi tepat. Reseller Aja merupakan platform reseller dari PT NSN Yogyakarta yang menjual produk jamu herbal, minuman kesehatan, produk kecantikan, dan perawatan tubuh. Kamu bisa mendaftar gratis melalui website maupun aplikasi yang bisa di-download melalui Google Play Store versi Android tanpa modal serupiah pun dan langsung bisa berjualan. Mudah kan? Selain itu, menjadi mitra reseller Aja banyak keuntungannya. Kamu bisa mendapatkan margin keuntungan hingga 70%, dan jika kamu menyukai bisnis dengan membangun jaringan, kamu bisa memulainya dengan mengupgrade kemitraanmu di aplikasi reseller Aja. Jadi tunggu apa lagi? Jika ingin memiliki bisnis sendiri dari rumah dengan keuntungan berlimpah, join reseller Aja sekarang. 3. Mendaftar aplikasi bisnis Hola. Berbeda dengan aplikasi reseller pada umumnya, aplikasi Hola memiliki keunggulan yang tidak dimiliki aplikasi lain. Aplikasi Hola menawarkan sistem bisnis fair yang menjadikan setiap member mendapatkan komisi dari setiap transaksinya. Dengan bergabung menjadi member Hola App, produkmu langsung bisa dibantu penjualannya dengan ribuan member aktif. Selain menjual produk sendiri, kamu juga bisa mendapatkan komisi dari membeli produk lain yang ada di aplikasi. Jadi aplikasi Hola memang benar-benar luar biasa. Menjual dan membeli produk apapun mitra bisa langsung mendapatkan komisi hingga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jangan tunggu lama-lama, daftar aplikasi Hola sekarang. 5. Mendaftar aplikasi Shopee. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Shopee. 1. Belanja online, pusat belanja barang online. Banyak promo eksklusif yang bisa kamu dapatkan melalui aplikasi Shopee. Kamu juga bisa mendapat cashback dan diskon melalui aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee merupakan aplikasi perdagangan digital atau e-commerce yang bisa kamu coba untuk mendapatkan cuan dari bisnis digital. Bawa produk terbaikmu menjangkau pasar yang lebih luas melalui aplikasi Shopee. Dengan bergabung menjadi seller Shopee, kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan mulai dari jangkauan pasar yang luas, diskon,
cashback, hingga gratis ongkos kirim yang semuanya disediakan oleh aplikasi Shopee. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan pinjaman perendalan hingga ratusan juta loh. Download aplikasi Shopee sekarang. 5. Mendaftar aplikasi BNC, Bank Neo Commerce. PT Bank Neo Commerce terbuka. BNC merupakan bank digital terkemuka dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia. BNC juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BPYB. BNC menyediakan layanan perbankan digital yang bervariatif untuk memenuhi kebutuhan transaksimu setiap hari. Kabar baiknya, Bank Neo menyediakan sistem afiliate yang memungkinkan kamu mendapat komisi dari setiap nasabah yang terdaftar. Komisi mencapai Rp50.000 per nasabah yang berhasil bergabung loh. Namun sebelum kamu menjadi sales eksekutif BNC, kamu wajib terdaftar menjadi nasabah Bank Neo Commerce terlebih dulu. Kamu bisa mendaftar aplikasi Bank Neo melalui download di Google Play Store atau melalui link daftar di bawah ini. Selain kamu bisa mendapatkan komisi hingga puluhan juta rupiah, aplikasi Bank Neo juga menawarkan pinjaman hingga 5 juta rupiah loh. 6. Mendaftar aplikasi Dana. Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Melalui aplikasi Dana kamu bisa transfer ke semua bank, membayar cicilan, membeli pulsa, listrik, dan lain sebagainya hanya melalui satu aplikasi. Aplikasi Dana juga memberikan peluang bisnis bagus nih buat teman-teman yang sedang membutuhkan peluang usaha sampingan. Aplikasi Dana membuka layanan dana bisnis yang bisa menjangkau konsumen lebih luas lagi loh guys. Caranya kamu download aplikasi Dana dan klik daftar dengan masukkan nomor HP-mu. Mudah kan? Aplikasi Dana memberikan komisi Rp20.000 hingga Rp35.000 setiap member yang berhasil mendaftar. 7. Mendaftar aplikasi TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September tahun 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. TikTok terus berkembang dan saat ini terdapat TikTok Shop yang bisa kamu coba untuk meningkatkan penjualan bisnismu. TikTok memiliki sistem bisnis yang berbeda dan unik. Meskipun pada awalnya banyak yang menyebut alay dan tidak pantas, aplikasi TikTok saat ini banyak digemari dan menjadi salah satu aplikasi populer di dunia. Tingkatkan penjualanmu, jangkau pasar lebih luas dengan bergabung bersama aplikasi TikTok. 8. Menjadi afiliate marketing Toko1.com. Toko1.com merupakan jasa pembuatan website dan toko online terpercaya. Hingga saat ini Toko1 sudah memiliki lebih dari 10.000 klien di seluruh Indonesia. Jika kamu memiliki usaha atau bisnis rumahan dan ingin menjangkau konsumen lebih luas, kamu bisa menggunakan jasa Toko1 untuk membantu membuatkan website tuk online idamanmu ya. Namun jika kamu belum memiliki bisnis, Toko1 juga memberikan peluang bisnis terbaik untuk kamu yang luas biasa nih. Kamu bisa bergabung menjadi afiliate marketing di Toko1.com. Kamu bisa menawarkan jasa pembuatan website, toko online, domain, hosting, dan berbagai kebutuhan lainnya dengan komisi hingga jutaan rupiah loh. 9. Usaha galon. Peluang bisnis di kampung cukup beraneka ragam dan terus berkembang.
Usaha isi ulang galon merupakan salah satu usaha di desa yang menjanjikan karena umumnya desa kaya akan sumber mata air dan memiliki kualitas air tanah yang baik. Selain itu, berbagai alat instalasi untuk usaha depot air minum cukup mudah ditemukan, baik itu melalui daring ataupun datang langsung ke tokonya. Apalagi dengan penggunaan dispenser listrik yang semakin meningkat, tentu saja membuat usaha isi galon menjadi bisnis menguntungkan di desa dan memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. 10. Jasa pangkas rambut. Jenis usaha ini merupakan peluang bisnis di desa yang cukup potensial ke depannya. Sehingga, warga desa tidak perlu repot-repot lagi ke kota kecamatan atau kota kabupaten untuk mendapatkan jasa barber. Ini juga merupakan peluang bagi para sarjana muda sebelum pulang ke desanya untuk mempelajari skill ini sebagai persiapan untuk membuka usaha di desa. Apalagi saat ini sudah banyak pelatihan-pelatihan dengan harga terjangkau untuk mempersiapkan seseorang menjadi barber handal. Untuk dijalankan sebagai bisnis di desa, usaha pangkas rambut dapat dijalankan secara fleksibel, baik itu dengan cara on-site atau warga yang datang ke tempat kita, ataupun dengan cara mobile di mana jika ada permintaan, kita yang akan mendatangi konsumen. 11. Jualan kue tradisional. Setiap desa umumnya memiliki penganan khas yang memiliki cita rasa tersendiri. Oleh karena itu, jualan kue tradisional khas desa merupakan usaha di desa yang menguntungkan karena masih memiliki permintaan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan jenis usaha di kampung selalu punya tempat di hati masyarakat kota, ditambah dengan semakin berkembangnya teknologi kemasan yang dapat membuat kemasan pegangan tradisional lebih higienis dan menarik. Usaha potensial di desa ini juga memiliki modal yang cukup terjangkau karena biasanya bahan baku utamanya masih banyak tersedia di lahan-lahan pertanian. Potensial di desa ini juga memiliki modal yang cukup terjangkau karena biasanya bahan baku utamanya masih banyak tersedia di lahan-lahan pertanian di desa. Sehingga jenis usaha di kampung ini akan berkontribusi juga dalam perbaikan hidup petani di desa. 12. Usaha pertanian hidroponik. Hidroponik adalah cara menanam dengan mengandalkan media tanam air dan ditambahkan dengan berbagai jenis nutrisi. Jenis usaha ini memang sedang digandrungi di perkotaan, namun bukan berarti tidak cocok untuk dijadikan sebagai usaha di pedesaan. Umumnya masyarakat desa memang telah hidup dengan pertanian sehingga menjalankan usaha pertanian hidroponik bukanlah hal yang sulit dipelajari. Dan dijalankan. Selain itu, jenis peluang usaha di kampung ini memiliki bahan instalasi yang juga cukup mudah didapatkan dan dirangkai. Sudah banyak berbagai tutorial di kanal YouTube yang menjelaskan bagaimana bertani menggunakan metode hidroponik. Sebagai tambahan, hidroponik merupakan usaha di kampung yang menjanjikan ke depannya karena selain menjual hasil panennya, jika kita sudah mahir merangkai instalasinya, kita juga dapat menjual berbagai bentuk instalasinya, atau bahkan menjadi instruktur untuk orang-orang yang baru memulai usaha hidroponik. 13. Ternak ayam kampung. Usaha ternak ayam kampung merupakan usaha di desa yang menguntungkan karena umumnya di desa memiliki lahan yang luas, dan juga memiliki lingkungan yang kondusif untuk beternak ayam. Membutuhkan modal yang kecil juga menjadi faktor utama mengapa beternak ayam kampung merupakan usaha di desa yang menjanjikan karena tidak seperti beternak kambing atau sapi yang membutuhkan modal yang cukup banyak. Selain itu,
Jenis bisnis di kampung ini memiliki kesempatan untuk bermitra dengan berbagai perusahaan khususnya di bidang peternakan dan pangan yang umumnya dapat membantu peternak dari awal sampai dengan panen. 14. Usaha sewa alat pertanian. Bagi yang memiliki modal yang cukup banyak dan sedang mencari peluang bisnis di pedesaan, ada baiknya melirik jenis usaha ini. Usaha sewa alat pertanian merupakan jenis usaha yang cocok di kampung dikarenakan memiliki target pasar yang jelas. Apalagi jika memasuki musim-musim tertentu seperti panen atau menanam di mana permintaan akan alat untuk membajak sawah atau memanen sangatlah tinggi. 15. Usaha jahit. Usaha jahit merupakan bisnis di pedesaan yang cukup menjanjikan. Apalagi cakupan usaha ini sangatlah luas dan memiliki kesempatan yang besar dalam berinovasi. Karena peluang usaha di pedesaan ini sangatlah dinamis perkembangannya, sehingga sangat cocok untuk anak muda yang mempunyai semangat untuk belajar dan berinovasi. Saat ini juga telah banyak opsi untuk mendapatkan mesin jahit sesuai kebutuhan dan kemampuan. Baik itu membelinya secara langsung, membeli secara kredit, ataupun dengan cara menyewanya saja. Usaha desa ini dapat menjadi modal besar ke depannya jika mempunyai rencana untuk mencari peluang usaha jahit di perkotaan mengingat kebutuhan jasa jahit menjahit semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. 16. Penjualan aneka bibit tanaman. Menjual berbagai jenis bibit tanaman merupakan usaha menjanjikan di desa, karena selain kondisi lingkungan yang sangat mendukung, seperti jauh dari polusi dan dekat dengan sumber air. Peluang usaha di desa ini memiliki pasar yang luas, apalagi semenjak hadirnya marketplace yang memungkinkan kita memasarkan produk secara daring. Bervariasinya jenis bibit juga membuat kita mempunyai banyak pilihan untuk melakukan usaha bisnis di desa ini. Mulai dari bibit tanaman hias, sayur mayur, sampai dengan bibit tanaman buah-buahan. Hal tersebutlah yang membuat jualan bibit menjadi usaha di desa yang menjanjikan. Penjualan bibit juga dapat menjadi usaha produktif di desa karena naiknya tren menanam di masyarakat perkotaan semenjak pandemi dan tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. 17. SPBU Mini. Jika membuat stasiun pengisian bahan bakar membutuhkan dana yang sangat besar, beda halnya dengan pom bensin mini atau Pertashop yang bekerja sama dengan Pertamina. Pertashop dapat menjadi bisnis di desa yang menguntungkan karena memiliki pasokan rutin dari Pertamina dan harga yang sama dengan yang dijual Pertamina. Selain itu, Pertashop merupakan bisnis di daerah pedesaan yang cukup potensial karena jumlah SPBU Pertamina sangat terbatas yang berada di dekat desa sehingga kehadiran Pertashop sangat bermanfaat bagi masyarakat. 18. Usaha kerajinan mebel. Ini adalah bisnis yang bagus di desa yang masih memiliki pohon-pohon besar yang dapat dijadikan bahan baku furnitur sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun membutuhkan modal yang banyak untuk membeli bahan baku, peralatan, dan menyewa pekerja tambahan jika dibutuhkan, namun kerajinan mebel merupakan bisnis pedesaan yang menguntungkan karena pasarnya tidak hanya menjangkau kota-kota besar dalam negeri, namun juga terbuka kesempatan besar untuk diekspor ke luar negeri. Kehadiran teknologi digital memungkinkan masyarakat, termasuk pengusaha mebel di desa, untuk melakukan riset pasar dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak utamanya konsumen dan partner usaha yang dapat mendorong kerajinan mebel menjadi bisnis sukses di desa. 19. Menjadi subagen LPG 3 kg.
Subagen LPG 3 kg adalah pihak yang mempunyai izin untuk menyalurkan gas LPG kepada pengecer atau masyarakat umum. Menjadi subagen untuk LPG 3 kg dapat menjadi peluang usaha di kampung yang menjanjikan keuntungan yang cukup baik karena jumlah pengecer cukup banyak. Walaupun ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan izin, namun jika sudah berjalan dengan baik, dapat menjadi bisnis di kampung yang menguntungkan. Untuk syarat lengkap menjadi subagen gas LPG 3 kg, silahkan menghubungi Pertamina terdekat di tempat Anda. 20. Jasa servis motor. Jasa servis motor merupakan jenis jasa yang tak lekang oleh waktu dan kebutuhan akan pekerjanya juga terus meningkat, tak terkecuali di desa. Jika Anda mempunyai skill ini dan memiliki tempat strategis seperti di jalan poros desa, membuka jasa servis motor dapat menjadi usaha di daerah pedesaan Anda yang cukup menguntungkan. Jika Anda belum mempunyai skill yang mumpuni, terdapat banyak tempat pelatihan untuk meningkatkan skill Anda, baik itu dari pihak pemerintah ataupun swasta. Selain itu, untuk urusan suku cadang, sudah terdapat banyak distributor yang menyediakan berbagai suku cadang motor dan beberapa di antaranya sudah dapat diakses melalui marketplace ataupun situs tersendiri mereka. Oleh karena itu, cukup wajarlah jika jasa servis motor dapat menjadi bisnis di kampung yang menjanjikan melihat peluangnya yang begitu besar. 21. Kerajinan tangan asli desa. Banyak desa yang memiliki hasil kerajinan tangan yang khas dan jika dikelola dengan baik, tentunya dapat menjadi peluang usaha di desa yang menguntungkan. Berbagai bentuk kerajinan tersebut dapat berupa keranjang, gelang, ukiran kayu, kerajinan kain, topi, dan berbagai produk lainnya. Walaupun sebagai bisnis di perkampungan, namun berbagai kerajinan tangan ini mempunyai pasar yang luas sampai ke mancanegara. Tinggal bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat memasarkan berbagai kerajinan tersebut. 22. Penginapan. Jika Anda tinggal di desa yang memiliki potensi wisata yang besar, mempersiapkan rumah sendiri untuk siap dihuni oleh wisatawan dapat menjadi peluang bisnis di kampung halaman. Walaupun tidak harus selengkap dan senyaman hotel atau penginapan mewah, penginapan warga tetap mempunyai keunggulan seperti suasana yang betul-betul natural. Anda juga dapat menyediakan beberapa fasilitas seperti yang ada di hotel sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seperti akses Wi-Fi. Sebagai bisnis yang cocok untuk di desa, bisnis penginapan ini dapat berjalan maksimal jika Anda membangun kerjasama dengan tempat wisata di sekitar tempat Anda. Selain itu, memanfaatkan berbagai layanan media sosial juga membantu Anda untuk memasarkan penginapan dengan jangkauan yang lebih luas. 23. Menjadi reseller suatu produk. Desa juga telah menjadi target pemasaran berbagai brand nasional maupun internasional yang bergerak di berbagai sektor seperti perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, produk kecantikan, dan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, reseller dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan di desa. Bahkan menjadi reseller dari berbagai brand tersebut dapat menjadi usaha paling laris di kampung jika disesuaikan dengan tren pasar yang ada. Jika Anda sudah melakukan riset produk mana yang paling potensial dijual di desa, maka selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana agar masyarakat tahu jika Anda adalah reseller resmi brand tersebut, maka ada baiknya untuk menyiapkan etalase sederhana untuk produk yang Anda jual jika mempunyai modal lebih. Selain itu,
Sebagai bisnis yang cocok untuk di kampung, jika memungkinkan, Anda perlu menyesuaikan waktu pembayarannya sesuai dengan keadaan masyarakat, seperti pembayaran dapat dilakukan ketika telah masuk masa panen. 24. Usaha jual beli ikan hias. Usaha jual beli ikan hias dapat menjadi bisnis di desa yang menjanjikan, apalagi jika dari awal Anda sudah mempunyai hobi di bidang tersebut. Anda juga tidak membutuhkan lahan yang luas dan modal yang tidak terlalu besar jika ingin menjalankan usaha ini. Ada berbagai jenis ikan hias yang laku di pasaran seperti ikan koi, ikan mas koki, ikan cupang, ikan moli, dan berbagai jenis ikan lainnya, sehingga membuat jual beli ikan hias menjadi usaha di desa yang menguntungkan karena memiliki pasar yang luas. Jika Anda baru ingin memulai usaha ini, ada banyak sekali channel di YouTube yang memuat berbagai tips dan trik dalam memelihara ikan hias. 25. Lobster air tawar. Selain lebih murah dibandingkan lobster air laut, lobster air tawar juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan kolesterol yang lebih rendah. Oleh sebab itu, budidaya lobster air tawar dapat menjadi usaha di desa yang sukses karena kelebihannya tersebut. Sama seperti usaha ikan hias, budidaya lobster dapat dijalankan walaupun Anda tidak memiliki lahan yang luas. Pasar ekspor untuk komoditas ini juga masih sangat besar, seperti ke negara Korea, Jepang, dan Singapura adalah tujuan ekspor. Walaupun jenis usaha ini tidak terbilang baru dan sudah cukup banyak yang menjalankannya, ternak lele masih menjadi bisnis di desa yang menjanjikan karena permintaannya masih tinggi dan bahkan keran ekspor ke berbagai negara telah terbuka. Bibit ikan lele juga cukup mudah untuk didapatkan, baik itu di marketplace atau mendatangi langsung penjualnya, dan kolamnya tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Karena jumlah usaha ternak lele cukup banyak, maka Anda perlu strategi pemasaran yang baik, seperti melakukan pemetaan pedagang pecel lele yang potensial, mencari kesempatan kerjasama dengan supermarket dan restoran, sampai dengan memasarkannya melalui media sosial. Jika strategi tersebut dapat dimaksimalkan, budidaya lele dapat menjadi usaha di pedesaan yang menjanjikan untuk saat ini dan ke depannya untuk Anda. 27. Keramba jaring apung. Usaha keramba jaring apung adalah bisnis yang cocok di kampung yang berada dekat dengan laut. Walaupun membutuhkan modal cukup banyak, namun memiliki keuntungan yang besar jika berhasil. Usaha ini dapat dilakukan secara bersama seperti melalui kelompok nelayan. Biaya pemeliharaannya juga tidak tinggi, namun Anda perlu memperhatikan gangguan pencemaran laut seperti sampah. 28. Usaha pewangi pakaian literan. Pewangi usaha pakaian literan cukup digandrungi saat ini karena merupakan pewangi alternatif yang memiliki wangi cukup lama dengan harga yang tidak mahal. Tidak mengherankan jika menjual pewangi pakaian ini dapat menjadi bisnis yang menjanjikan di desa. Pewangi pakaian ini juga memiliki berbagai varian wangi yang bervariasi dengan berbagai jenis ukuran wadah, seperti dalam botol 1 atau dalam jerigen mini. Jadi sebelum menjadi reseller, Anda perlu melakukan riset kecil wangi yang banyak diminati masyarakat umum dan ukuran yang sesuai untuk masyarakat di desa. Selain itu, bisnis ini dapat menjadi usaha di kampung untuk anak muda yang memiliki latar belakang akademik kimia. Dengan modal pengetahuan kimia, Anda dapat meracik formula jenis pewangi ini karena bahan bakunya tidak sulit didapat dan melengkapi persyaratan jika ada dari pemerintah.
29. Rental PlayStation. Jika jaringan listrik di desa Anda cukup stabil dan desa Anda mempunyai jumlah anak-anak dan remaja yang cukup banyak, rental PlayStation dapat menjadi bisnis yang cocok untuk di kampung Anda. Jika Anda ingin mengetes pasarnya, Anda bisa mulai dengan menghadirkan 2 unit saja, 2 TV flat, dan plus 2 PlayStation 4. Jika pengunjungnya ramai dan tidak pernah putus, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk menambah unitnya lagi. 30. Membuka jasa bimbingan belajar. Walaupun bukan merupakan peluang usaha daerah pedesaan yang memiliki keuntungan besar, namun membuka jasa bimbingan belajar sesuai dengan pelajaran yang kita kuasai, tetap dapat memberikan kita pemasukan lebih sambil membantu adik-adik untuk memahami pelajaran di sekolah. Apalagi di masa pandemi ini di mana jam pertemuan langsung antara siswa dan murid jadi berkurang. Selain itu, ini juga membantu para sarjana muda agar tidak lupa akan pengetahuan yang telah mereka pelajari di bangku kuliah.